Om Swastiastu. Baik kepada Bapak juga teman-teman, kami mohon izin dari kelompok 3 ingin mempresentasikan atau mendemonstrasikan proyek website kami, yaitu website Tara FTK, yang mana Taranya adalah Tata Administrasi Ruang Akademik. Perkenalkan nama saya Gering Ngurah dan Jaya Kanjeng selaku moderator dari kelompok 3. Lalu sekarang untuk mengefisiensikan waktu, kita langsung masuk ke penjelasan latar belakang dan juga solusi yang kami tawarkan dari sebelum lahirnya Tara ini akan dijelaskan oleh teman saya. Udah yang bertugas, dipersilahkan. Baik, perkenalkan di sini nama saya Nilo Putu dengan akhiran 1006. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang pembuatan website ini beserta solusi yang kami buat. Nah, website ini dilatar belakangi di mana di lingkungan Fakultas Teknik dan Kejuruan ini di dalam pengelolaan ruangannya ini masih terkesan menggunakan metode yang lama, menggunakan sistem yang kurang terintegrasi oleh sistem sehingga menimbulkan beberapa masalah seperti tidak efisiennya dalam pemantauan ketersediaan ruangan, proses pemesanan ruangan yang tidak terstruktur, maupun proses pemesanan ruangan yang masih menjadwalkan penulisan secara langsung. Setelah itu manajemen data ruangan yang tidak terpusat ataupun informasi mengenai data lengkap ruangannya yang masih banyak tidak diketahui oleh mahasiswa. Nah, serta yang terakhir ini, latar belakangnya ini masih kurangnya adanya transparansi dan akutabilitas di terhadap sistem pencatatan yang digital. Nah, sehingga kami di sini memunculkan solusi yaitu membuatkan website yang bernama Tara, yaitu Tata Administrasi Ruangan yang dimana memudahkan untuk para mahasiswa maupun dosen untuk melakukan manajemen data ruangan, pemesanan ruangan, dan pelacakan status penggunaan ruangan secara integrasi melalui website ini nantinya akan terlihat proses yang lebih efisiensi. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai latar belakang serta solusi yang kami tawarkan di dalam pembuatan website Tara ini. Baik, terima kasih di atas penjelasan dari latar belakang dan juga solusi sebelum adanya Tara ini. Jadi sekarang kita masuk ke demonstrasi dari website Tara yang akan saya pandu, di mana di sini pertama ada landing page. Ya, landing page itu cuma halaman biasa saja seperti pembukaan untuk website Tara. Ini ada Tara FTK, itu nama layanannya, dengan detail 21 ruangan, jam operasional, dan juga 4 lab. Lalu ada sedikit profil dari Fakultas Teknik dan Kejuruan, serta galeri dari fasilitas-fasilitas yang ada di Fakultas Teknik dan Kejuruan. Langsung aja kita masuk, kita login dulu. Di sini kami memiliki dua user ya. Yang pertama ada user admin, lalu yang kedua ada pengguna biasa atau yang akan menjadi target dari website ini adalah Korti. Kita coba dari pengguna biasa terlebih dahulu, kita login. Oke, di sini pertama di tampilan dashboard ini ada data yang pernah kita coba. Yaitu yang pertama di dashboard ini akan menampilkan pesanan terbaru, lalu ada total ruangan, 21 total ruangan, lalu ada dua ruangan yang tersedia, yaitu ada 20, dan pemesanan hari ini ada satu. Ruangan tersedia ini akan tergantung dari jumlah ruangan yang tersedia di satu ruangan. Kita pertama masuk ke ruangan dulu. Di ruangan ini adalah daftar ruang kuliah atau ruang akademik yang ada di Fakultas Teknik dan Kejuruan. Ya. Totalnya ada 21. Di sini kita bisa klik detail pesan. Nah, di detail ini ada deskripsi atau informasi penting mengenai ruangan yang kita pilih. Dan di sini ada button pesan ruangan. Ini inputannya yang diminta itu adalah tanggal. Tanggal bisa kita pilih hari ini. Lalu ada jam mulainya. Jam mulainya sesuai dengan jam sekarang 11.09. Kita gunakan di sini agar bisa terlihat efeknya. Kita ganti ruangan saja karena itu tadi sudah dipesan. Kita ganti LCI, pesan ruangan. Kita masukkan tanggal yang masih tadi. Jam selesainya, kita masukkan juga. Lalu pilih keperluan. Keperluan atau program studi ini ada 4 pilihan perkuliahan dari 4 program studi. Dan juga satu keperluan lainnya. Keperluan lainnya ini pilihan keperluan yang kedua itu ada acara kelembagaan dan juga ormawa. Ini bisa kita coba ganti perkuliahan saja, PTI, lalu di sini mata kuliahnya ini. Daftar ruangan di sini akan masuk. Nah, di sini terlihat dua data yang berbeda ya. Ada yang statusnya disetujui dan juga ada yang pending. Di mana yang pending ini harus menunggu persetujuan dari admin yang akan kita coba nantinya. Lalu masuk di status ruangan. Di status ruangan ini di mana saat ini ada di jam 11.10 itu masih ada di dalam rentang waktu 10.30 sampai 12.20 yang di mana adalah pemesanan sebelumnya yang sudah di-approve oleh admin. Jadi statusnya akan terpakai hingga 12.20 nantinya. Dan juga di sini sudah terlihat ada detail pemesanan siapa dan juga ada keperluannya. Oke, di sini kita bisa gunakan filter juga untuk melihat mana saja sih ruangan yang terpakai di tanggal ini. Kita coba cari. Nah, bisa dilihat di sini. Begitupun juga sama jika kita lakukan filter untuk besok dan juga ruangannya itu yang tersedia. Seharusnya kita tadi tidak ada memesan untuk ruangan di besok hari ya. Jadi kita coba. Oke, tidak ada ruangan yang terpakai di besok hari. Sekarang kita masuk ke admin. Di admin ini di dashboard pertama itu masih sama tampilannya, hanya ada tambahan total pengguna, yaitu ada berapa akun yang terdaftar di website Tara ini, lalu juga ada pesanan yang tadi saya lakukan menggunakan akun pengguna Dwi Arta Putra. Di sini bisa kita approve atau kita tolak, dan kita coba approve di sini.
statusnya langsung berubah ke disetujui. Jadi nanti ketika kita kembali ke akun pengguna, statusnya akan ke disetujui. Di menu ruangan itu masih sama, hanya saja ada 3 button tambahan, yaitu button untuk tambah ruangan, dengan inputan nama ruangan, kode ruangan, kapasitas, lokasi, fasilitas, deskripsi, dan juga foto ruangan. Di sini, di detail tiap ruangan juga ada button tambahan untuk edit. Di sini untuk edit, kita bisa coba di sini kapasitasnya kita ganti ke 20 misalkan. Kita update ruangannya. Dia akan langsung berubah di sini dengan ada alert ruangan berhasil diperbarui. Sedangkan kalau kita hapus di sini, contohnya kita hapus salah satu ruangan saja yang di sini tidak apa, kita hapus. Oke. Nah, ruangan itu otomatis akan hilang. Lalu selain itu di sini pengguna yang tadi saya bilang itu adalah akun-akun yang terdaftar yang di mana admin bisa mengatur apakah ingin dihapus akunnya atau tidak. Sisanya fiturnya itu masih sama. Dan untuk pemesanan di admin ini itu adalah riwayat jika akun dari admin ini melakukan pemesanan ruangan. Oke, mungkin itu saja demonstrasi dari website Tara ini dengan dari sudut pandang akun pengguna biasa dan juga akun pengguna admin. Mungkin kita sekarang bisa masuk ke penjelasan kode-kode penting dari tiap fungsi-fungsi dari website Tara ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan kode penting yang ada di indeks dan PHP di bagian ruangan. Nah, yang pertama-tama itu di sini ada bagian untuk pengaturan backgroundnya, yang dimana yang terdiri di aplikasi ini untuk backgroundnya ini, dan background ini dapat terlihat oleh pengguna dan adminnya. Setelah itu, di bagian admin ini ada sedikit tambahan, ada button tambah ruangan. Nah, di sini saya menggunakan akun admin, maka terlihat tambah ruangannya. Nah, selanjutnya itu ada search, bagian cari, yang dimana dia akan menampilkan bagian yang ini, mencari ruangan. Selanjutnya yaitu di sini ada alert. Alert ini ada pesan sukses, error, dan yang lainnya. Nah, selanjutnya di sini ada untuk masalah detail ruangan, yang dimana detail pesanan ini yang ada di dalam ini. Yang terdiri dari kapasitas, lokasi, fasilitas, dan deskripsi. Nah, untuk di bagian admin ini nantinya akan terlihat hapus ruangan, edit, yang ini. Sebagai tambahan pada bagian admin. Nah, selanjutnya yaitu ada modal. Nah, modal ini hanya dapat terlihat oleh bagian admin, di mana saya di sini sudah membuka untuk bagian admin, yang di mana yang pertama itu ada modal tambah ruangan, selanjutnya itu modal edit ruangan, yang selanjutnya itu di sini ada mengupdate mata kuliah juga, yang di mana di sini ini untuk mengupdate dapat memilih salah satu, kita bisa update, bisa batal, selanjutnya bisa menghapus juga. Selanjutnya di sini ada ini pemesanan, di mana admin dan pengguna dapat melakukan pemesanan di sini. Untuk pemesanan yang bagian ini pesan ruangan. Baik, selanjutnya itu di sini yang terakhir itu di sini ada JavaScript yang dimana digunakan pesan, klik ataupun submit dan yang lainnya seperti menghapus. Nah, yang terakhir ini merupakan CSS yang saya tambahkan untuk membuat tampilan pada bagian ruangan yang lebih fleksibel dan lebih bagus. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai kode penting yang terdapat di indeks dan PHP pada bagian ruangan ini. Baik, lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai skenario pesan ruangan dari bagian saya, di mana pesan ruangan itu yang pertama ada di indeks ruangan itu ada di sini form ID-nya, form pemesanan pop-up, yang di mana metodenya itu post, yang di mana form itu untuk membuat form HTML-nya, lalu metode post itu untuk mengirimkan data ke server dengan metode post, dan juga ada URL tujuan submit diambil dari nama root Laravel-nya. Lalu selanjutnya di sini ada di bawah ini adalah inputan yang diperlukan, itu ada seperti nama ruangannya, keperluan, terus juga di sini ada tanggalnya, lalu ada jam mulai hingga jam selesainya. Lalu selanjutnya di sini itu ada keperluan program studi juga, keperluan mata kuliah. Maksudnya di sini ada JavaScript. JavaScript di sini contohnya di sini di button on click itu sesuai fungsinya itu jika diklik dia pop-up mata kuliah ini akan sesuai dengan prodi yang dipilih. Jadi misalkan jika kita memilih PTI itu mata kuliahnya akan berbeda-beda ya. Itu diatur di JavaScript ini. Itu salah satu fitur pentingnya. Lalu selanjutnya kita ke root webnya. Di sini web ini pesan ruangan ya, di mana di pesan ruangan ini root post itu mendefinisikan root ini metodenya post, lalu pesan ruangannya ini adalah endpointnya URL-nya, lalu selanjutnya ada memanggil metode pesan ruangan di controller di sini. Ini untuk memanggil pesan ruangan yang ada di controller di sini. Lalu selanjutnya ada name pesan ruangan ini adalah memberi nama root supaya mudah dipanggil di view atau di controller. Oke, next kita ke root controller. Nah, di root controller ini adalah fungsi pesan ruangan yang tadi dipanggil, dan di mana public function ini mendefinisikan metode itu ya yang dipanggil atau dipanggil tadi. Lalu ada di sini ada request, itu adalah objek yang berisi semua data dari formnya. Itu seperti dari ruangan ID-nya, tanggal, jam mulai, jam selesai, dan juga keperluan yang tadi diinput ketika kita memesan ruangan. Lalu di sini juga ada cek ketersediaan ruangan.
di mana ini akan otomatis mengecek data form sesuai aturan, seperti ada require itu harus diisi, lalu nilai harus berada di tabel di ruangan kolom ini, dan juga format tanggal dan jam harus benar, semuanya harus dicek. Itu di sini. Formatnya dia untuk jam mulai itu HI, dan bisa juga HI gitu. Terus keperluan itu require juga, dia berdata string. Oke, lalu selanjutnya di sini ada existing pemesanan ini adalah untuk mengecek apakah pemesanan itu sudah pernah dilakukan di waktu yang sama. Jadi pemesanan ini where itu untuk mengecek ke database apakah sudah ada pemesanan di waktu yang sama. Lalu where between ini untuk mengecek apakah jam mulai dan selesainya itu bentrok dengan pemesanan lain yang sudah ada. Lalu di sini ada simpan pemesanannya, pemesanan karena kan itu proses tadi dia dicek dulu apakah sudah ada. Jika dia memang tidak ada yang bertabrakan, baru dia disimpan pemesanannya. Itu. Lalu nextnya itu ada di bagian modal pemesanan. Modal pemesanan ini, nah, sini ada protected available ini yang dimana available itu artinya dia itu daftar field yang boleh diisi otomatis saat create atau update itu di mana ada user ID, ruangan ID, tanggal jam mulai hingga sampai ke status. Lalu selanjutnya di bagian riwayat pemesanan di controller itu di sini kalau tidak salah, bukan. Riwayat pemesanan controller itu ada di atas ini. Nah, di sini di pemesanan ini. Yang mana di pemesanan ini itu with ruangan itu berfungsi untuk mengambil data ruangan sekaligus. Lalu juga ada where user ID. Ini autentikasinya hanya mengambil pemesanan milik user yang login. Lalu selanjutnya order by itu adalah urutan dari yang terbaru di pemesanannya. Oke, mungkin itu saja penjelasan code penting dari skenario pemesanan ruangan, salah satu fitur utama dari sistem kami. Saya akan terima kasih. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Baik, perkenalkan nama saya Eka Edward Putra. Di sini saya mau menjelaskan tentang dashboard dan juga status ruangannya. Di sini ada untuk pemanggilannya itu get dashboard, ruangan controller memanggil dashboard, dan untuk namanya itu dashboard. Nanti dia akan memanggilnya di ruang controller. Oke, di sini public function dashboard. Jadi dia akan memanggilnya yang di sini terus request. Selanjutnya, sini juga ada untuk tanggalnya, karena ada metode untuk tanggal. Sini untuk pemesanannya. Terus sih ada status disetujui. Terus untuk sini karena kita ada jumlah ruang tersedia juga, jadi untuk pemesanan dan juga untuk disetujui. Terus selanjutnya ada card yang dimana ada pemesanan hari ini untuk code-nya di ini, dan juga ada else-nya. Jadi dia menghitung sesuai dengan dimana status ruangannya apakah terpakai atau tidak. Terus ada pemesanan terbaru yang tampil nanti di bawah card-nya tersebut yang menggunakan tabel. Ini ada tabelnya itu ruangan, jumlah ruangan tersedia, pemesanan hari ini dan pemesanan terbarunya itu eh, memang tampil semua di dashboard itu. Terus lanjut, nah semua itu eh, melalui dari indeks di dashboard ini. Jadi terpanggil oleh tata ruangan card, ruangan tersedia card, terus ada pemesanan hari yang menggunakan card juga. Dan untuk total pengguna itu hanya di admin aja. Terus untuk itu ada pemesanan terbaru ditabelkan di bawahnya. Itu. Nah selanjutnya saya akan jelaskan ke status ruangan. Sini dari pemanggilannya dahulu status ruangan. Ya di sini memang memanggil status ruangan, terus status ruangan dan dengan nama status ruangan. Nah selanjutnya jadi controllernya juga memanggil public functionnya itu status ruangan. Nah, terdapat ada ruangan query-nya. Terus ada search-nya juga di sini untuk filter dari nama ruangan. Terus ada alert pemesanan yang dimana ada tanggal yang dipilih. Nah, terus ada untuk filter status yang dimana ada dua, terus status tersedia dan status terpakai. Nah, sini untuk menampilkan hasilnya di mana dia ketika membooking itu dia akan menampilkan tanggal, jam mulai, jam selesai dan keperluan. Terus menampilkan value gitu. Terus menampilkan return view di status ruangan index. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk di dashboard dan status ruangan. Untuk selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya teman-teman saya dari Andi juga Arta. Sekian adalah presentasi dari kami kelompok 3 mengenai proyek kami yaitu TARA FTK, Tata Administrasi Ruang Akademik. Untuk itu terima kasih banyak kami ucapkan atas perhatian Bapak dan juga teman-teman yang sudah menyimak video ini. Tidak lupa juga kami memohon maaf apabila banyak kesalahan saat kami menjelaskan materi kami atau proyek kami karena juga terbatas dengan waktu yaitu 15 menit. Untuk itu karena sudah semua kami tunjukkan, kami presentasikan, kami demonstrasikan. Mungkin akhir kata kami tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om.